Halo, oke kita udah tersambung. Kita akan langsung ke news aja dulu ya. Sebelum saya jelaskan secara teknikal, saya akan coba membacakan news ya. Ini adalah obrolan publik dan sekaligus ini menjadi pemberitaan di international media. Jadi ini pernyataan dari JP Morgan ya. Kami pikir selama periode ini siklus pemotongan suku bunga The Fed dan penurunan imbal hasil real obligasi Amerika akan sekali lagi menjadi pendorong utama kenaikan harga emas pada 2024. Jadi ini kan masih isu ya, spekulatif oleh investor bahwa The Fed ini akan menurunkan suku bunga. Kalau nggak diturunkan maka inflasi di Amerika ini akan terus berlanjut. Barang-barang akan mahal di situ. Barang, kemudian produktivitas dari pabrik juga akan berkurang. Kenapa? Karena itu tidak diturunkan suku bunga. Biaya produksi akan meningkat. Ya, jadi penurunan imbal hasil real obligasi. Nah, ini juga membuat investor memandang bahwa duit duit gua nggak bakal untung taruh di USD gitu. Seperti itulah. Jadi minat investor terhadap USD ini menurun. Menurut opini saya ya, ini prediksi saya. Terus dia memperkirakan kondisi itu pada akhirnya akan mendorong harga emas ke nilai nominal tertinggi baru pada paruh kedua di 2024 dengan harga rata-rata diprediksi 2175 dan sudah terjadi. Sekarang per video ini dibuat 2181 itu harga emasnya. Ini sedangkan berita ini rilis ya, sekitar awal-awal tahun ya. Tapi ini masih sangat uh, aktual ya. Kemudian dilanjutkan, kemudian 2025 harga emas diperkirakan akan lebih tinggi lagi dengan rata-rata puncak triwulan di 2300. Oke, 2300 berarti ini cukup ini apa katanya 2025 ya. Tapi prediksi saya ini sebelum 2025 ini akan ada peningkatan juga. Mungkin di bawah 2300. Ya, mungkin 2200 2200-an ada lah. Ini opini pribadi sih. Karena kita baca-baca berita yang lain juga berpengaruh kayak bridge dedolarisasi lalu membuat saingan baru USD yang mana bridge hadir ini akan menjadi musuh NATO, ya kan? Ini akan terjadi perang, bukan perang perang ini ya, rudal ya, tapi perang perang ekonomi pastinya. Lalu isu-isu Hamas Gaza Palestina Israel juga memanas terus ini. Nah, ini sentimen-sentimen geopolitik seperti inilah yang akan memicu bahwa gold ini akan terus melonjak ya dalam waktu dekat. Selain itu pembelian emas oleh bank sentral. Nah, ini kan bank sentral Amerika kan. Ini menandakan apa? Ini Amerika ini ketakutan menurut saya. Bank sentral setelah melihat apa Cina memborong berapa ribu ton itu. Bank sentral juga melakukan hal yang sama karena dinilai bahwa emas ini sebagai safe haven. Jadi kalau krisis ya ada emas. Bahkan emak-emak di pasar juga sama kan, memborong emas. Nah, ini di emas dunia juga berlangsung seperti itu. Mendukung permintaan emas 2024. Ya benar, kalau udah diborong kan semakin sedikit. Jadi orang-orang beramai-ramai seolah-olah Amerika ini ketakutan, ya kan? Semakin memunculkan sentimen seperti itu maka ya orang-orang akan memborong. Benar nggak? Bank-bank sentral di dunia dipimpin oleh Bank Sentral China memborong, nah ini kan 800 ton emas 2023. Bank-bank sentral akan memborong 950 ton emas yang juga Bank Sentral China akan jadi pembeli terbesar. Nah udah kayak gitu aja kalau fundamental. Oke, kalau saya bahas tentang teknikal ya. Kita lihat di sini 2064 ini adalah area resisten. Area resisten yang sudah dijebol. Sebenarnya sebelumnya sudah dijebol di sini. Tapi ada pembeli besar ya mungkin the big guy gitu ya. Smart money itu membeli dalam jumlah besar ya sehingga langsung break seperti ini. Apakah ada kemungkinan untuk retest ya pasti ada. Pasti ada.
pasti ada kemungkinan retest tapi nggak akan jauh parah lah gitu. Ini W1 ya, mingguan. Jadi, kita lihat di sini sekarang seperti ini, ya kan. Jadi ada peluang kenaikan yang signifikan, tetapi retest ada, cuman nggak akan parah menurut saya, nggak akan terlalu parah karena ini udah bullish beneran ini, bullish-nya udah keterlaluan, ya kan. Jadi ada kenaikan seperti yang saya bilang tadi, ya, antara 2.200 ke 2.300. Kalau JP Morgan bilang 2.300 di 2025, kalau saya, main aman aja sekitar 2.200, di bawah 2.300 ini masih memungkinkan. Ya kalau sampai ke 2.300 sih berarti memang ya tidak ada kepastian sebenarnya. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lambat. Cuman antara kisaran 2.200 2.300. Ini menurut pribadi saya. Kenapa? Karena kita lihat berita ya, kekhawatiran investor terhadap ya yang terjadi lah gitu ya. Dedolarisasi, lalu bank sentral yang borong emas, lalu hiruk-pikuk yang terjadi di Gaza, Hamas, Palestina. Nah, ini kan memunculkan polemik, ya, memunculkan kekhawatiran ya, kepanikan luar biasa oleh investor ini. Sehingga ya satu-satunya jalan ya dia harus borong emas. Udah itu aja. Oke, itu udah tahu ya. Kalau mau main swing ya itu beli aja. Oke, seperti itu. Kalau mau short ya cari time frame lebih kecil gitu. Supaya tahu kira-kira harga berapa harus short. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.